Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Julius Eka akan melakukan presentasi seminar hasil disertasi saya yang berjudul Analisis Pergerakan Nilai Tukar Mata Uang menggunakan pendekatan fundamental dan teknikal berbasis Adaptive Neural Fuzzy Inference System atau ANFIS. Berikut adalah outline saya, latar belakang, kajian teoritis, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, beserta kesimpulan dan saran. Nah, pendahuluan di sini. Jadi semua ya, ketertarikan saya untuk membahas tentang nilai tukar mata uang juga berdasarkan dari perekonomian 4 sektor, di mana rumah tangga atau pribadi atau perusahaan dapat melakukan ekspor dan impor langsung ke luar negeri atau juga dari lewat pemerintah. Di sini ada lembaga keuangan lewat bank juga. Nah, itu sangat sesuai dengan yang ada di trading forex, di mana nasabah yang melakukan trading forex dapat langsung trading ke luar negeri dengan menggunakan broker luar atau dapat broker lokal dengan diawasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI, dan juga ada urusan dengan bank. Jadi pemerintah mengatur lewat dari sini sifatnya, tidak langsung menentukan nilai tukarnya, hanya sebagai pengawas. Oke, dalam melakukan trading itu menggunakan dua analisis, biasanya analisis teknikal untuk jangka pendek, analisis fundamental untuk jangka panjang. Itu, nah kalau keadaannya nanti teknikal, itu yang merupakan dari data historis. Itu kalau nilainya nanti di atas dari rata-rata dari data historis sebelumnya, tahun sebelumnya, itu namanya bullish, orang beli. Tapi kalau datanya di bawah dari data rata-rata, itu bearish, cocok untuk jangka pendek. Nah, kalau fundamental itu menggunakan data makroekonomi seperti yang bisa dilihat di sini. Nah, yang jadi masalah adalah semua analisis baik teknikal dan fundamental itu menimbulkan ketidakpastian. Ya, jadi maunya beli, sudah analisis teknikalnya, signalnya beli, tahu-taunya hasilnya jual. Begitu juga menggunakan fundamental. PDB-nya negara itu bagus, harusnya beli karena harga diprediksi meningkat, tahu-taunya jual, harganya turun terus. Nah, untuk mengatasi ketidakpastian itu, banyak penelitian yang menyarankan digabungkan antara analisis teknikal dan fundamental. Nah, cara menggabungkannya menggunakan Adaptive Neural Fuzzy Inference System. Sistemnya di sini adalah adaptif, itu adalah bisa menggabungkan dari dua domain yang berbeda, uh, variabel makro dengan pergerakan mata uang, analisis fundamental yang jangka panjang dengan jangka pendek. Nah, logika fuzzy adalah logika yang variabelnya mengandung ketidakpastian. Contoh, kita lihat langit mendung. Langit mendung itu 80% kemungkinan hujan, 20% kemungkinan cerah. Nah, itulah yang namanya logika fuzzy. Nah, dari logika itu nanti akan dipertandingkan. Makanya di sini kan ada gambarnya, bisa disilang-silang kayak pertandingan, akan didapatkan juaranya. Nah, inilah rulesnya nanti. Jadi di fuzzy Klasmin, lalu nanti dia ada ditarik hipotesis di fuzzy inference-nya, FIS-nya, lalu pengujiannya menggunakan Takagi, TSK, Takagi Sugenokang, lalu akan didapatkan kesimpulan. Pengujian dulu, pengujian hipotesis, lalu didapatkan kesimpulan. Nah, itu kira-kira. Nah, kelemahan atau masalah yang terdapat kalau menggunakan ANFIS di sini dan juga fundamental dan teknikal. Kalau fundamental, variabel makro tiap negara beda-beda. Terus kalau di teknikal, sifat grafiknya volatil. Nah, kalau ANFIS itu datanya harus banyak. Karena itu di pembatasan masalahnya, tahunnya harus panjang di sini. Saya menggunakan dari tahun 90 sampai 2020. Nah, variabel semua dimasukkan dari GDP, dari minyak, lain-lain, menggunakan program prediktor yang menggunakan metode ANFIS, lalu didapatkan variabel terbaik, CPI, indeks harga konsumen, yen Jepang, pergerakan yang berbasis yen Jepang, DE30 itu nilai Eropa atau DAX di sini, CNY itu nilai tukar mata uang Cina, ini nilai tukar emas. Nah, hasilnya itu dicocokkan dengan program EFUSE, jadi analisis statistiknya. Kalau ini berhasil, itu dua-duanya sejalan. Nah, ini karena itu didapatkan hanya variabel X dan Y, tidak ada intervening, karena memang proses di sini pemilihannya di sini sendiri sudah sangat pusing dan ribet di sini, sehingga didapatkan yang terbaik. Nah, tujuannya di penelitian ini kita lihat dari perhitungan statistiknya juga.
Lalu yang disebut dengan analisis eh, teknikal itu sebenarnya dia menggunakan moving average atau rata-rata dari data histori sebelumnya yang warnanya hijau. Nah, kalau yang kuning ini data fundamental. Nah, untuk gabung dari analisis fundamental dan teknikal itu menggunakan ANFIS. Nah, ini teorinya. Dan teorinya biasanya kalau teori secara grand teori itu menggunakan balance of payment. Di sini juga dari teori Keynesian, di mana neraca pembayaran itu dipengaruhi dari pembayaran negara asal ke negara luar. Nah, current asetnya itu dari eh, sangat mempengaruhi dari nilai tukar mata uang. Nah, kalau defisit, maka devisa negara harus menutupi itu. Jadi fungsi negara di sini sebenarnya untuk mengatur uang beredarnya, tidak langsung mengaruhi dari nilai tukar. Itu balance of payment atau teori Keynesian. Lalu teori kedua itu dari parity buy, paritas daya beli, di mana untuk membeli McD, misalnya contoh McD 30.000 di Indonesia. Nah, nilai tukar 15.000 $1. Jadi di Amerika harusnya $2. Nah, kalau $2, nah di Amerika dijual McD itu $4, artinya kan lebih. Nah, terjadilah namanya arbitrase. Arbitrase itu adalah orang membeli di tempat yang murah, menjual di tempat yang mahal. Jadi belinya di Indonesia, lalu dijualnya di Amerika. Itu salah satu contoh. Nah, jadi teori forex ini sangat sesuai dengan teori dulu, grand teori sangat sesuai dengan di forex. Nah, kita menggunakan untuk teori Fisher. Fisher di sini adalah jumlah uang beredar ya di sini, atau kalau di dalam trading itu adalah lot yang uh, ditradingkan. Kalau meningkat itu meningkatkan nilai tukar. Kalau lotnya turun itu menurunkan nilai tukar. Ya, itu. Nah, ini semua mengandung kelemahan. Ya, kalau di analisis teknikal itu dari misalnya ada data tahun 91 sampai 94, 91, 92, 93 itu di rata-rata 3 tahun moving average 3. Lalu hasil rata itu dibandingkan tahun 94. Kalau dia datanya dia di atas dari rata-rata itu namanya bullish, beli. Tapi kalau di bawah namanya bearish, jual. Nah, ini semua karena tidak pasti harus digabung di dalam kombinasi. Nah, itu dia menggunakan ANFIS. Itu teorinya. Nah, sekarang ini dilewat biasanya fundamental menggunakan jangka panjang ini untuk pakai data makro. Nah, teknikal tadi seperti rata-rata sudah dijelaskan. Nah, kalau fuzzy di sini tadi prosesnya variabel yang berbeda tadi masuk harus dijadikan logika fuzzy. Lalu habis dijadikan logika fuzzy yang tadi jawabannya bisa 80% mendung, terus 20% itu cerah. Nah, akhirnya dijadikan suatu clustering. Jadi clustering di sini adalah dia ada rules. C-means ada rulesnya. Rulesnya misalnya apakah sesuai dengan model pergerakan mata uang. Nah, setelah disesuaikan dia dibikin klasifikasi dengan FCM, lalu dia ditarik hipotesis namanya fuzzy inference system. Jadi penarikan hipotesis di sini. Nah, pengujian hipotesisnya itu menggunakan TSK, Takagi Sugeno Kang, yang menggunakan model Sugeno. Lalu hasilnya nanti cara mengkombinasikannya menggunakan ANFIS. Nah, ini semua sebenarnya yang disebut dengan ANFIS. Nah, ANFIS itu bagaimana caranya? Nah, melihat kalau dia berhasil untuk memprediksi jangka pendek itu kita lihat dari MSE-nya, mean square error-nya. Ya. Nah, kalau untuk jangka panjang itu untuk analisis fundamental itu dilihat dari mappingnya. Nah, itu dia. Ini caranya seperti kayak pertandingan bola, dicari yang terbaik. Nanti kayak ada babak final, diuji, lalu dapat pemenang. Nah, inilah yang mempengaruhi pergerakan mata uang dolar. Nah, penelitian saya sebenarnya sangat baru karena di sini penelitian sebelumnya itu hanya meneliti pergerakan dari harga saham, dari data ekonomi. Saya sendiri juga pernah meneliti untuk pertumbuhan ekonomi, ekspor, impor, investasi itu kalau variabel Y-nya yang pertumbuhan ekonomi. Jadi X-nya ini. Tapi sekarang kan variabel terikatnya itu di sini adalah nilai forex. Jadi tidak ke pertumbuhan ekonomi. Dan inilah suatu keterbaruan di penelitian saya. Oke, nah hipotesis yang dapat ditarik
dari penelitian ini adalah determinan pergerakan forex dipengaruhi dari faktor fundamental, atau determinan pergerakan forex dipengaruhi dari faktor teknikal, atau determinan pergerakan forex dipengaruhi dari kombinasi keduanya, fundamental dan teknikal. Nah, ini dia dibahas lagi karena sudah dijelaskan sebelumnya. Ini flowchartnya, diagram alir. Nah, ini untuk melakukan kelayakan penelitian saya yang menggabungkan dari analisis fundamental yang jangka panjang dan teknikal yang jangka pendek. Caranya dengan melihat apa sesuai dengan teori, theoretical plausibility-nya tadi sesuai dengan balance of payment, sesuai dengan parity of buy, sesuai dengan Fisher. Nah, kita lihat juga dari lihat signifikannya. Nah, kita juga bisa lihat dari explanatory ability-nya. Apakah lihat dari jangka pendeknya, apakah dia di bawah 10% di sini. Ini kecil-kecil semua nih. Untuk jangka pendek MSE, kalau untuk jangka panjang MPE. Nah, untuk R square-nya atau untuk uji modelnya itu harus di atas 50%. Nah, penelitian saya di sini 91,1%. Oke. Nah, dilihat di sini nilai tukarnya, subjeknya itu nilai tukar rupiah. Terus untuk objeknya nilai tukar mata uang Cina, indeks harga konsumen, nilai tukar Jepang, Eropa, dan emas. Dan ini semua datanya karena indeks nilai tukar, yaitu rasio. Nah, ini sudah lihat hasilnya bahwa sesuai dengan 4 sektor dan sesuai juga bisa langsung nasabah keluar atau juga lewat pemerintah sini dari pengawasan badan. Dan itu hasilnya tadi variabelnya baik menggunakan ANFIS atau menggunakan eh, analisis IFUS itu dari normalitas, multikolonialitas, ya Durbin Watsonnya semua itu sesuai. Bisa dilihat di sini F hitung dia di atas 62 kan, di atas F tabelnya, berarti semua variabel margin simultan. Tapi kalau untuk parsial yang mempengaruhi adalah indeks harga konsumen dan harga nilai tukar harga Cina ke dolar. Ya, terus ini kenapa nih 0,01? Ada dua sebenarnya, 0,01 dan 0,05, karena kita mencari ECM atau persamaan jangka panjang itu harus konsisten baik 0,01 dan 0,05. Nah, ini persamaan regresinya. Nah, ini gambaran kalau kita menggunakan trading, menggunakan aplikasi MetaTrader. Ini dari M1 sampai M30 ini analisis teknikal, yang dari H1 sampai MN itu analisis fundamental jangka panjang. Nah, itu dia. Jadi pembahasannya ini sesuai dengan balance of payment, sesuai juga dengan teori uh, nilai tukar, paritas daya beli, sesuai dengan teori Fisher. Nah, kelebihannya ini kita langsung juga kita lihat langsung di sini ya. Dan juga sudah diuji dari secara statistik, uji IFUS itu model ANFIS ini kesalahannya hanya 8,63 untuk jangka pendek analisis teknikal, terus juga untuk MPE-nya 0,84. Jadi sama variabelnya konsisten, CPI, CNY, JP225, DE30, dan XAU. Kelebihannya menggunakan ANFIS di sini adalah dapat melakukan peramalan tapi tidak pakai ceteris paribus. Jadi artinya misalnya ini XAU naik, ini naik, bagaimana hasilnya, terus naik turun. Nah, jadi kita dapat melakukan berbagai macam percobaan. Nah, ini dia kelebihannya. Asal syaratnya datanya banyak, minimal 10 tahun. Nah, kira-kira seperti itu penelitian saya. Tentu sangat banyak ketidaksempurnanya. Mohon masukan dari Prof. Cici dan dari Pak Karno agar penelitian ini kemudian hari lebih tajam dalam melakukan analisis, dan mohon petunjuk. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.